Shalom dan selamat pagi Jemaat Esa Bicaras. Bersyukur kita sekali lagi kepada Tuhan. Kita masih lagi diberi kesempatan untuk bernafas, untuk melihat hari yang baru, bahkan untuk datang beribadah kepadanya pada pagi ini. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal, saya berdoa dimanapun saudara dan juga saudari berada pada saat ini, Tuhan akan tetap melawat, bahkan menjamah kehidupan saudara serta memulihkan kehidupan kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam ruangan pujian, saya ingin mengkongsikan satu firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur 46 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya. Firman ini berbunyi seperti ini: Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang senantiasa hadir di dalam kesesakan. Firman ini merupakan firman yang berkesinambungan dengan lagu pujian yang akan kita nyanyikan sebentar nanti, bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita, dan kita akan terus berjalan dengan Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Engkau. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih karunia Engkau, kami ada di tempat ini. Kami dapat datang kepadamu Tuhan Yesus, beribadah kepadamu sekali lagi pada pagi ini Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu secara fisikal, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, akan tetapi Tuhan Engkau tetap hadir. Engkau akan tetap bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami berdoa agar Engkau menuntun, memimpin pasti akan membawa firman Tuhan, agar Engkau memberikan dia hikmat. Dan Tuhan, kami berdoa, kami juga perlukan hikmat daripada Engkau untuk kami memahami message yang kami sampaikan melalui anakmu nanti. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dan setiap anak-anakmu Tuhan Yesus, Jemaat Esa Bicaras dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan, pujian yang akan kami naikkan Tuhan, itu semua memuliakan nama Engkau, bahkan mengharumkan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tak
Salam semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kepada kita semua melalui ibadah online kita untuk minggu yang ke-25. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Di mana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang selalu turun, bahkan yang selalu kita alami dalam hidup ini, menyatakan kesetiaan Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Jadi segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus atas kesetiaannya. Dan kita bersyukur pada hari ini karena diberi kesempatan sekali lagi ya untuk menikmati berkat lewat pertemuan ibadah online kita. Jadi saya percaya dimanapun kita berada, pasti berkat Tuhan turun ke atas kita, melawat kita, bahkan membuat kita semakin rindu dan rindu bersekutu dengan Tuhan. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan karena diberi kesempatan sekali lagi untuk menikmati berkat lewat pertemuan ibadah online kami untuk yang ke-25 minggu. Jadi sepanjang kami berada dalam keadaan berkurung, Tuhan tetap memberi kesempatan bahkan cara untuk kami memberkati satu dengan yang lain melalui ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Sebelum kami lebih lanjut Bapa untuk belajar daripada firman Tuhan, kami datang merendahkan diri kepada Tuhan, mengakui Tuhan kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, terbatas, bahkan tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan agar kami berkenan menikmati berkat lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan berbicara, aku tidak punya apa-apa, hanya manusia biasa dan tidak lebih daripada mereka yang sedang mengikuti ataupun sedang mendengar ibadah online ini. Jadi biarlah Tuhan Engkau selindungi di belakang kayu salib-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, mengajar kami lewat firman-Mu ya Bapa, agar kami mendapat sesuatu yang baru, berkat yang besar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa iblis, kuasa setan yang ingin mengganggu kami dengan apa cara sekalipun, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jauhkan semuanya. Beri konsentrasi yang indah, tenang saat kami sedang belajar daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menikmati berkat lewat firman-Mu. Mari Tuhan berbicara karena kami siap mendengar. Terima kasih ya Bapa, sertai kami sekali lagi. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada tim ibadah raya yang telah memberkati kita melalui puji-pujian ya. Kita bersyukur karena pujian itu adalah suara hati kita. Di mana keadaan yang kita sedang jalani pada saat ini, hidup yang sedang kita jalani saat ini sedang berdepan dengan kesulitan, yaitu pandemik virus COVID-19. Namun Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap ada di pihak kita sehingga tidak ada siapa yang mampu melawan kita. Jadi dengan tidak ragu-ragu kita mengangkat pujian. Tak pernah kuragu akan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati lewat pujian ini. Nah, mari kita lihat firman Tuhan sebagai makanan rohani untuk kita minggu ini. Yang saya petik daripada surat Filipi pasal 1 ayat 20 sampai ayat 24 ya. Ini berbicara tentang kesaksian Paulus dalam penjara. Kalau kita ada waktu boleh membaca seluruh bab tersebut. Tapi saya akan membawa kita melihat kepada ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Kata firman Tuhan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, kata firman Tuhan. Nah, sesuai dengan teks pembacaan kita pada kali ini ataupun pagi ini, saya angkat satu tema yang sederhana, yaitu hakikat hidup dan kematian bermakna. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa kita hidup di dalam dunia ini punya tujuan. Bukan hidup ataupun lahir dalam dunia ini hanya secara kebetulan. Tetapi Tuhan punya rencana yang sangat indah melalui hidup kita. Melalui hidup seluruh umat manusia. Hanya kita sebagai manusia tidak menyadarinya. Ataupun tidak mau ambil tahu apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini daripada Tuhan. Ya, jadi karena itu tujuan Tuhan memberi kita hidup di dalam dunia ini, menjalani kehidupan di dalam dunia ini bukan untuk diri kita sendiri. Tidak, saudara. Bayangkan orang yang sudah berkeluarga. Si suami bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi ia berusaha berkorban untuk rumah tangga, untuk istri, untuk anak-anak. Begitu juga di sebaliknya. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita harus membayar harga apa yang akan diminta oleh Tuhan. Apa yang dituntut oleh Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi hidup kita di dalam dunia ini. Bukan semata-mata untuk memenuhi segala keperluan hidup kita. Bukan sekadar untuk mencukupi segala keperluan batinia kita. Tidak. Tetapi Tuhan punya rencana selain daripada itu, saudara. Dan Tuhan mau supaya setiap orang ataupun setiap manusia itu hidup di dalam dunia ini mengerjakan rencana Tuhan. Agar melalui apa yang manusia lakukan itu nama Tuhan dimuliakan. Itu tujuan hidup yang sesungguhnya. Nah, banyak orang percaya, orang Kristen yang pura-pura tidak tahu apa tujuan hidupnya dalam dunia ini. Dia lebih cenderung kepada dunia. Dia lebih cenderung kepada memenuhi keperluan batinnya. Sehingga masa ataupun waktunya dengan Tuhan kurang. Yang banyak adalah dengan dunia ini. Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah mengejar sesuatu untuk kepuasan diri. Tapi pakailah dengan sebaik mungkin hidup ini. Kesempatan yang Tuhan bagi untuk kita. Untuk melayani Dia. Ya, seringkali kita lihat di YouTube nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan. Malah orang tua-tua pun menaikkan pujian ini. Karena mereka sudah hampir ke penghujung nyawa. Menyadari bahwa tidak ada waktu lagi. Inilah waktunya. Sedikit lagi waktu yang ada. Jadi biarlah dapat digunakan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hakikat hidup dan kematian bermakna punya hubung kait yang tidak dapat kita pisahkan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab hakikat hidup yang kita jalani ini, jika kita menurut rencana Allah, maka kematian kita akan menjadi lebih bermakna. Namun jika kita hanya selalu fokus kepada keinginan diri, menjalani hidup ini, menjalani hidup di dalam dunia ini, kematian kita akan sia-sia, saudara. Karena kenapa? Mari kita lihat kata firman Tuhan. Jalanilah hidup ini seiring dengan kehendak Allah. Yaitu mencari Tuhan terlebih dahulu.
Itu sebabnya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Namun rata-rata orang percaya, orang Kristen, bahkan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, dia mencari keinginannya sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu mencukupi, baru dia ingin mengucap syukur. Setelah dia menumpahkan jerih payahnya, begitu sakit, bersusah payah, puji Tuhan kalau dia mengucap syukur sesudah itu. Namun yang banyaknya, dia memuaskan keinginan hatinya di dalam dunia ini dan tidak pernah kembalikan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Jadi orang yang punya iman, yang percaya, aminkan kalimat firman Tuhan ini, dia pasti akan mempergunakan kesempatan yang ada dalam hidupnya untuk mendekatkan hidupnya dengan Tuhan. Sebab iman mengatakan bahwa Tuhan pasti akan mencukupi. Jadi apa kata firman Tuhan? Hakikat hidup menurut firman. Pertama, nyatakan ataupun muliakan Kristus dalam hidup, ayat 20. Di mana ayat 20 berbicara demikian, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, kata Paulus. Setelah Paulus menyadari hidupnya sebelum dia bertobat, dia tahu bahwa itu sia-sia. Itu tidak akan pernah membawa keuntungan. Setelah dia bertobat, dia mau supaya hidupnya digunakan pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dengan apapun yang dia lakukan, baik melalui teladan, melalui pelayanan, bahkan seluruhnya dia mau supaya Kristus dimuliakan melalui tubuhnya. Setelah semuanya itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka dia katakan, maupun oleh hidupku. Ya, dia tahu bahwa bila akhirnya nanti hidupnya berakhir dalam dunia ini, ia akan mati penuh dengan makna. Jadi nyatakan dan muliakanlah Kristus dalam hidup. Dengan kata lain, menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita untuk percaya kepada Tuhan. Banyak orang menggunakan kalimat ini, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Banyak yang silap di situ. Dia pikir bahwa dia menjadi Kristen ataupun percaya kepada Tuhan, itu adalah hidup untuk Kristus. Tetapi dia tidak begitu, dia tidak mengaktifkan bahagiannya di dalam dunia ini. Kita akan lihat itu nanti. Menyerahkan seluruh hidup, jiwa dan raga kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan seterusnya dia berbicara di sini, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk dia, memuliakan dia, layani dia, bahkan bersaksi untuk dia. Nah, yang menjadi paksi untuk kita di sini adalah Yesus. Seperti pujian kita katakan tadi. Yesus, kaulah raja dalam hidupku. Ya, jika benar Yesus adalah raja di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, seluruh hidup kita memuliakan dia, seluruh hidup kita melayani dia, seluruh hidup kita bersaksi tentang cinta kasihnya kepada banyak orang. Bukan sekadar di mulut saudara, tetapi biarlah melalui tindakan kita, melalui teladan kita, melalui komunikasi kita, bahkan seterusnya. Karena Yesus adalah raja kita. Yang kedua, apa hakikat hidup menurut firman Tuhan? Menghasilkan buah, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu.
Paulus sendiri pun tidak tahu. Tetapi jelas ayat ini berkata bahwa memberi buah ataupun menghasilkan buah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana untuk kita menghasilkan buah itu? Sebagai orang percaya, bagaimana untuk kita menghasilkan buah? Kadang-kadang ini satu tugasan yang berat. Tidak semua orang boleh lakukannya. Tetapi saya percaya dan yakin semua orang boleh mewariskan buah-buah itu di dalam rumah tangga. Semai di dalam kehidupan anak-anak kita. Ajar mereka tentang cinta kasih Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Tentang kuasa Tuhan. Supaya iman itu tetap tumbuh di dalam keluarga kita. Itulah buah yang harus kita hasilkan. Kita tidak mampu untuk menghasilkan buah di luar sana. Tidak mampu untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana untuk Kristus. Cukup untuk kita wariskan buah itu kepada anak-anak kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang sudah berkeluarga, kenapa Tuhan memberkati keluargamu, memberi anak-anak lahir dalam keluargamu, agar kita sebagai orang tua boleh mengajar mereka tentang cinta kasih Tuhan, supaya iman mereka juga akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu lebih baik. Sebab seperti yang saya katakan tadi, tidak semua kita ada karunia untuk pergi memenangkan jiwa. Karena kita masing-masing ada karakter. Ada yang pemalu, ada yang tidak pandai berbicara, ada yang penakut. Tidak semua saudara. Jadi untuk pergi berdepan menyatakan tentang kabar baik kepada orang yang belum mengenal Tuhan, itu adalah perkara yang mustahil. Namun yang sangat mudah adalah wariskan buah itu ke dalam rumah tangga kita. Itu adalah menghasilkan buah. Permulaan untuk kita. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, usahakan untuk melakukannya agar buah-buah iman itu tidak akan pernah putus dalam keluarga kita. Jangan terlalu kedekut saudara. Kita sebagai orang tua beriman sekali, aktif sekali di dalam pelayanan Tuhan, tetapi kedekut dengan iman, kedekut dengan keselamatan yang kita miliki, tidak mau kongsikannya dengan anak-anak, tidak mau kongsikannya dengan istri, dengan suami. Ingat baik-baik bahwa itu akan dituntut daripada kita apabila kita menghadap takhta pengadilan. Jadi karena itu, jika kita tidak mampu untuk menghasilkan buah di luar sana, hasilkan buah dalam rumah tangga kita. Itu sudah sungguh baik saudara. Dan seterusnya hasilkan buah dengan pelayanan. Iya, ini yang biasa kita lakukan. Melayani Tuhan. Baik melalui puji-pujian, melalui doa, melalui pelayanan komsel dan sebagainya. Orang akan diberkati lewat pelayanan itu. Bahkan saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja sehingga Roh Kudus Tuhan akan membangkitkan buah yang kekal itu dari kalangan orang yang tidak percaya kepada Tuhan setelah mereka menyaksikan tentang pelayanan-pelayanan kita. Apalagi kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang kita alami secara pribadi kepada banyak orang. Itu sudah cukup saudara melalui pelayanan kesaksian. Jika sulit untuk kita bersaksi, jika sulit untuk kita berdepan dengan orang karena kita adalah seorang pemalu, tidak apa-apa, kita bersaksi melalui hidup kita. Saya percaya Tuhan akan bekerja. Dan seterusnya, menangkan jiwa bagi Kristus. Ini adalah matlamat yang sangat besar. Yesus mau agar setiap orang percaya usahakan agar ada jiwa baru dimenangkan bagi dia. Ya, tidak perlu banyak saudara. Satu seumur hidup pun sudah cukup. Tuhan mengerti. Daripada tidak ada langsung, inilah yang sangat menyedihkan.
Jadi usahakan. Jika kita ada talenta di situ, ada karunia di situ untuk memenangkan jiwa, ramai jiwa bagi Kristus, kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun jika ini adalah kesukaran bagi kita, usahakan untuk hasilkan satu jiwa untuk Tuhan. Itu lebih baik. Jadi ini sebahagian saja yang perlu kita lakukan untuk menuju ke garis akhir dengan penuh sukacita. Melalui hidup kita dalam dunia ini. Bukan hidup senang lenang. Tidak, saudara. Tuhan memberi kita hidup di dalam dunia ini. Selain mengejar berkat yang Tuhan taburkan di dalam dunia ini, Tuhan mau agar kita menyaksikan tentang cinta kasih-Nya kepada banyak orang yang belum mengenal Dia. Menyatakan kepada orang lain tentang kuasa Tuhan kita yang mampu memberi kesembuhan, yang mampu memberi kelepasan. Dan itu adalah yang Tuhan mau daripada kita. Bukan hanya untuk mengejar berkat untuk diri sendiri saja, sibuk. Dari sejak kita pandai bekerja sampai mati, kita berusaha mengejar berkat-berkat Tuhan dalam dunia ini. Sedikit saja waktu kita dengan Tuhan. Jadi alangkah baiknya kalau kita seiringkan ataupun biarlah kita kuat di dalam Tuhan, kita juga kuat mengejar berkat-berkat Tuhan dalam dunia ini. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan demikian. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Meskipun kita kuat di dalam Tuhan, berdoa berlutut sambil menangis hingga mengeluarkan air mata darah sekalipun, jika kita malas bekerja, sia-sia juga, saudara. Jadi karena itu, usahakan jalani kehidupan ini. Biarlah dua perkara ini berjalan seiringan di dalam hidup kita. Kuat di dalam Tuhan dan rajin mengejar berkat Tuhan. Rajin mengejar berkat Tuhan, tetapi kurang dengan Tuhan. Bagaimanapun jeripaya kita, pasti amat-amat sukar. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak campur tangan. Jadi biarlah dua hal ini berjalan seiringan semasa kita hidup dalam dunia ini. Ya. Jadi karena itu, waktu kita menjalani kehidupan ini menuju ke garis akhir ataupun menuju kepada kematian, sebab semua manusia akan mati. Di situ kita akan lihat bagaimana perjalanan seseorang itu. Kadang-kadang saya secara pribadi tanya diri, benarkah apa yang terjadi? Lebih-lebih lagi saat orang sedang meninggal dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menipu di situ. Boleh saya katakan menipu lah ya. Kenapa? Karena mereka dengan berani berkata hari ini dia sudah bersama dengan Allah Bapa dalam kerajaan yang kekal. Sedangkan selama hidupnya dia sibuk bekerja. Tidak ada waktu dengan Tuhan. Namun apabila dia sudah meninggal di kebaktian penghiburan, pemimpin-pemimpin gereja berkata hari ini dengan iman kita percaya saudara kita yang dipanggil Tuhan ini sudah bersama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Ingat apa kata Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang kita tabur, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi mari kita buka mata di situ. Untuk mengalami satu kematian yang penuh dengan makna ataupun yang penuh dengan kemenangan yang besar. Kenapa saya katakan kemenangan yang besar? Untuk mendapat mahkota kehidupan yang kekal itu harus pergunakanlah kesempatan yang ada di dalam hidup ini untuk menyatakan kemuliaan Kristus
melalui hidup kita. Dan kedua, menghasilkan buah. Itu sebahagian, banyak lagi. Tapi usahakan dua hal itu. Lalu bila kita sudah mengakhiri pertandingan itu dengan setelah dipanggil dari dunia ini, dengan bangganya orang serumah kita akan penuh dengan sukacita karena menyaksikan hidup kita yang selalu dekat dengan Tuhan. Mereka tidak akan sedih, saudara. Karena mereka tahu bahwa saat kita mati, saat itulah kita bersama dengan Allah Bapa di sorga. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa selama hidup kita memuliakan Kristus melalui cara hidup kita. Yaitu melayani Dia, memuliakan Dia, bersaksi tentang Dia. Bahkan menghasilkan buah yang kekal, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, maka itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah kematian yang bermakna. Yang ditekankan oleh ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang hidupnya hanya untuk Kristus, memuliakan Kristus, bersaksi tentang Kristus, melayani Kristus, menghasilkan buah untuk Kristus, maka kematiannya adalah menguntungkan. Menguntungkan bagaimana? Dia pasti akan menerima mahkota hidup yang kekal. Ya. Itu yang Paulus katakan di sini. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari untuk kita menuju kepada garis akhir itu, usahakan untuk kita menyelesaikan pertandingan itu dengan baik, dengan jayanya. Apapun hambatan yang ada di depan ini, apapun yang ingin menghambat ataupun menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, jangan pernah peduli. Karena kita tahu siapapun yang akan menghambat kita, jika Tuhan di pihak kita, tiada siapapun yang mampu mengalahkan kita. Jika kita andalkan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan dapat menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Dan yang seterusnya, kepastian mendapat mahkota yang kekal ataupun mati di dalam Kristus. Iya. Malah kita lihat dalam firman Tuhan, banyak rasul-rasul yang mati syahid oleh karena iman. Itu yang kita mau. Bukan mati syahid karena berperang, tetapi mati syahid yang kita mau di sini. Kita mati, sebelum mati pun kita tetap setia berkata kepada Tuhan, Engkau yang memberi hidup, Engkau yang menguasainya. Kepadamulah kuserahkan hidup ini. Jangan pernah menyalahkan Tuhan last minute. Ya, mungkin banyak orang yang begitu, menyalahkan Tuhan last minute. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk mendapatkan kepastian mahkota yang kekal itu, biarlah kita setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Ada nyanyian begitu kan? Masih ingat lagu itu kan? Sudah lama itu. 80-an lagu itu seringkali dinyanyi dalam pertemuan-pertemuan di gereja. Kita mau begitu, setia sampai mati, saudara. Apakah balasan? Jadi pasti Tuhan akan menjanjikan satu hadiah yang sangat besar sesuai dengan firman Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan. Jadi untuk memiliki mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu, itulah keuntungan yang sangat besar bila kita mati di dalam Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 21. Biarlah kita lihat ayat ini. Bukan saja melalui kata-kata kita berbicara, bagiku hidup adalah Kristus, namun kita kurang waktu dengan Tuhan. Mari kita sadari bahwa hidup bagiku untuk Kristus
Biarlah sesuai dengan pujian kita tadi, Yesus kaulah raja dalam hidupku. Jadi jika Yesus raja di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu untuk bersaksi tentang Dia. Biarlah hidup kita melayani Dia. Karena Dia adalah raja kita. Dan jika kita mampu mempertahankan itu sampai kesudahannya, maka ini yang dikatakan oleh Paulus, mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Singkat, namun kami percaya Ia memberi kekuatan bagi kami, menyadarkan kami tentang hakikat kami hidup dalam dunia ini bukan sahaja untuk mencari keuntungan diri, tetapi Tuhan punya rencana di sebalik hidup kami, yaitu melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, bahkan berusaha untuk menghasilkan buah. Karena itu akan memberi jaminan kepada kami untuk mendapat mahkota yang kekal jika Tuhan kami setia sampai ke garis akhir. Beri kekuatan bagi kami semua umat-umat Tuhan agar kami mampu mengenal akan peranan kami hidup dalam dunia ini. Selain kami mengejar berkat yang telah Tuhan sediakan, biarlah kami juga kuat di dalam Tuhan, mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Maka sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan tambahkan semuanya. Jadi terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh umat Tuhan, berkati seluruh yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan turun ke atas kami. Sepanjang 1 minggu ke depan ini, Tuhan pelihara kami, Engkau lindungi kami daripada pandemik COVID-19. Dalam pekerjaan, dimanapun kami pergi, Tuhan akan melindungi kami. Karena kuasa darah Yesus Kristus membungkusi kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh umat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, anak-anak mereka yang bersekolah, yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami rindu agar Engkau melakukan mujizat-Mu untuk memberi mereka kekuatan kesembuhan. Bahkan beri kepada mereka hati yang penuh dengan ketabahan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Yesus Kristus, Allah pencipta kami, yang telah bersama dengan kami dari mula ibadah ini sampai selesainya. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum saya lupa, ya, karena saya lupa memberitahu kita ataupun mengumumkan kepada kita, sebenarnya hari ini kita ada perjamuan, tetapi saya lupa mengumumkannya pada minggu lepas, jadi kita tunda untuk minggu depan ya. Jadi karena itu persiapkan untuk 1 minggu ini lagi sebelum kita menghadap meja Tuhan pada minggu depan. Jadi pada minggu depan kita akan mengadakan perjamuan suci. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi.